Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan perkuliahan kita. Oke, di sini kami akan mencoba membahas tentang paradigma ilmu pengetahuan menurut Sayyid Muhammad Naqib Al-Athos. Pada pembahasan ini ada 4 rumusan masalah yang kami angkat. Yang pertama, bagaimana riwayat hidup dan pendidikan dari Sayyid Muhammad Naqib Al-Athos. Kemudian yang kedua, peran dan perjuangan serta karya dari Sayyid Muhammad Naqib Al-Athos. Dan ketiga, bagaimana konsepsi pemikiran pendidikan Sayyid Muhammad Naqib Al-Athos. Dan yang keempat adalah konsep islamisasi ilmu pengetahuan Sayyid Muhammad Naqib Al-Athos. Nah, konsep islamisasi ilmu pengetahuan ini adalah yang menjadi ciri khas dari Sayyid Al-Athos. Ini adalah merupakan gagasan dari beliau. Kemudian untuk peran dan perjuangan serta karya Sayyid Muhammad Naqib Al-Athos. Nah, di Malaysia posisi dan peranan dari Sayyid Al-Athos ini tidak diragukan lagi sebagai seorang pakar yang handal. Nah, mulai dari 1970 sampai 1984, dia terpilih menjadi Ketua Lembaga Bahasa dan Kesusastraan Melayu di Universitas Kebangsaan Malaysia. Dia juga pernah menjabat sebagai Ketua Lembaga Tan Abdul Razak untuk Studi Asia Tenggara di Universitas Ohio, Amerika pada periode 1980 sampai 1982. Nah, Sayyid Al-Athos merupakan founding father sekaligus rektor ISTEC atau International Institute of Islamic Thought and Civilization di Malaysia sejak tahun 1987. Untuk karya beliau ini sangat banyak sekali. Sayyid Al-Athos telah menulis 26 buku dan monograf baik dalam bahasa Inggris maupun Melayu, dan banyak yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa lain seperti bahasa Arab, Persia, Turki, Urdu, Malaysia, Indonesia, Prancis, Jerman, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa dilihat di dalam makalah yang telah kami bagikan. Sekarang kita membahas tentang konsepsi pemikiran pendidikan Sayyid Muhammad Naqib Al-Athos. Nah, ada beberapa gagasan tentang pendidikan menurut beliau. Yang pertama adalah gagasan tentang definisi dan makna pendidikan. Al-Athos mengartikan makna pendidikan sebagai suatu proses penanaman sesuatu ke dalam diri manusia, dan kemudian ditegaskan bahwa sesuatu yang ditanamkan itu adalah ilmu, dan tujuan dalam mencari ilmu ini terkandung dalam konsep ta'dib. Nah, kemudian gagasan tentang tujuan pendidikan. Al-Athos beranggapan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah menanamkan kebajikan dalam diri manusia sebagai individu dan sebagai bagian dari masyarakat. Secara ideal, Naqib menghendaki pendidikan Islam mampu mencetak manusia yang baik secara universal, atau dalam istilahnya adalah al-insanul kamil. Dalam hal ini, manusia yang baik yang dimaksud adalah individu yang beradab, bijak, mengenali, dan sadar akan realitas sesuatu, termasuk posisi Tuhan dalam realitas itu. Artinya, kita bisa menempatkan sebagai hamba Allah dan juga khalifah di muka bumi ini. Kemudian gagasan tentang sistem pendidikan Islam. Nah, gagasan Al-Athos ini tidak bisa dilepaskan atau terpisah dari pemaknaannya terhadap konsep pendidikan. Sistem pendidikan Islam bagi Al-Athos haruslah mengandung unsur adab atau etika dan ilmu pengetahuan. Karena inti dari pendidikan itu sendiri adalah pembentukan watak dan akhlak mulia manusia yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi dirinya sendiri khususnya dan bagi umat manusia pada umumnya. Gagasan tentang ilmu, Al-Athos mengklasifikasi ilmu menjadi 2 bagian. Yang pertama, fardu ain, yang memahaminya pemberian Allah yang mencakup di dalamnya ilmu-ilmu agama, Al-Quran, As-Sunnah, As-Syariah, teologi, metafisika Islam atau tasawuf, dan ilmu linguistik. Yang kedua, fardu kifayah, yang memahami ilmu-ilmu capaian manusia yang meliputi ilmu-ilmu rasional, intelektual, dan filosofis seperti ilmu kemanusiaan, alam, terapan, teknologi, dan lain sebagainya. Sekarang konsep islamisasi ilmu pengetahuan. Nah,
lahirnya ide Islamisasi ilmu pengetahuan dan tanggapan ilmuwan lainnya. Nah, secara ringkas, gagasan Islamisasi ilmu oleh Sayyid Al-Atas adalah respon inteleknya terhadap dampak negatif ilmu dari Barat yang semakin terlihat dan dirasakan masyarakat, yang menurutnya merupakan akibat dari adanya krisis di dalam basis ilmu Barat, yakni konsepsi tentang realitas atau worldview, pandangan dunia atau pandangan hidup, yang melekat pada setiap ilmu, yang kemudian menyebar pada persoalan epistemologis, sumber pengetahuan, saluran-saluran untuk memperoleh ilmu, masalah kebenaran, bahasa, dan lain sebagainya yang menyangkut masalah ilmu pengetahuan. Nah, tentunya apa yang diusung, apa yang menjadi gagasan dari Syed Muhammad Naqib Al-Atas ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan ilmuwan. Nah, ini sudah maklum. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di dalam makalah. Nah, pengertian Islamisasi ilmu pengetahuan. Nah, secara umum pengertian Islamisasi diterangkan dengan jelas. Pembebasan manusia dari tradisi magis, mitologis, animistis, kultur nasional yang tentunya bertentangan dengan Islam, dan dari belenggu paham sekular terhadap pemikiran dan bahasa. Juga pembebasan dari kontrol dorongan fisiknya yang cenderung reguler dan tidak adil terhadap hakikat diri atau jiwanya. Sebab manusia dalam wujud fisiknya cenderung lupa terhadap hakikat dirinya yang sebenarnya, menjadi bodoh akan tujuan yang sebenarnya, dan berbuat tidak adil terhadapnya. Islamisasi adalah suatu proses menuju bentuk asalnya yang tidak sekuat proses evolusi dan devolusi. Ini secara singkat pemaparan paradigma ilmu pengetahuan menurut Sayyid Muhammad Naqib Al-Atas. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Kita lanjut dalam sesi diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.